Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, khatamin nabiyyin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man istana bi sunnatihi wa tabahudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa di majelis ini, majelis yang terbatas tetapi insya Allah tidak mengurangi bobot pentingnya acara seperti ini. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik dari generasi yang tentu kita harapkan bahwa anak-anak kita kelak benar-benar bisa menjadi generasi yang lebih baik dari kita, yang tentunya saja bisa membawa panji Islam sebagai bekal hidup untuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua, bagi negeri kita, bagi umat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Ibu-ibu muslimah, apa lagi? Oh iya, pantas. Enaknya begitu emang. Saya pas masuk tuh saya pikir ini koper. Lihat atasnya, nggak lihat bawahnya. Ya. Ibu-ibu muslimat rahimakumullah, ada beberapa poin barangkali yang bisa disampaikan di waktu yang terbatas ini, bahwa muslimah sepanjang sejarah Islam memainkan peran yang sangat besar dan penting sekali. Jelas bahwa syariat Allah, Islam ini menjadi tanggung jawab semua elemen umat tanpa terkecuali. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi bagian yang bahu-membahu bertanggung jawab terhadap misi Islam. Ini difahami betul oleh para sahabat Nabi SAW. Perjuangan Islam ini diemban sama-sama oleh laki-laki dan perempuan, walaupun tentu bidang dan bentuk perannya itu tidak persis sama. Itu pasti ada ruang di mana fungsi, kewajiban dan sebagainya itu yang berbeda. Tetapi dalam masalah-masalah mendasar, bukan sekedar terdapat irisan, tapi sebenarnya laki dan perempuan berada di satu aras yang sama dalam Islam. Kita lihat perjuangan generasi awal Islam. Ketika Islam di zaman Rasulullah SAW di masa awal dipertaruhkan melalui kekuatan atau keteguhan iman para sahabatnya, di mana orang-orang musyrik mencoba untuk menekan para sahabat, dan mereka melakukan itu sebagai upaya agar membuktikan kepada semua orang bahwa Islam itu tidak sekuat yang dibayangkan. Yang mereka tekan laki-laki dan perempuan semua. Kisah-kisah yang bisa kita dapat terkait dengan pengorbanan kaum muslimin di awal itu banyak diceritakan oleh perempuan. Contohnya Laila binti Abi Hasmah. Laila binti Abi Hasmah, seorang perempuan maula dari Bani Adi. Dialah yang ditekan oleh Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Laila binti Hasmal binti Abi Hasmal yang menceritakan kepada kita bahwa kami itu
sampai menjelang hijrah selalu disiksa oleh orang musyrik, terutama dalam hal ini pengalaman pribadinya oleh Umar. Dia bersama suaminya. Sampai suatu ketika kami bersiap-siap, Umar lewat dan bertanya, apa kalian mau pergi juga? Nah itu. Kata Laila ini, ya, itu karena kalian tidak memberikan kebebasan kepada kami untuk menyembah Allah, kami disiksa dan seterusnya, maka kami akan tinggalkan negeri ini. Apa kata Laila? Laila mengomentari reaksi Umar, faraqqa riqqatan. Umar itu tampak tersentuh dengan kata-kata itu. Tidak seperti biasanya, sarapan Umar itu pagi-pagi itu menyiksa kaum muslimin waktu itu. Gitu loh. Ya kemarin kalau pagi kalau ketemu tuh nyiksa dulu baru kerja yang lain gitu loh. Nah, itu orang musyrik waktu itu. Maka kaget Laila, kok hari ini Umar nggak seganas kemarin-kemarin gitu loh. Nah, diceritakan ya. Ini pengalaman pribadi seorang Laila binti Abi Hasmah. Maka Umar berkata, akhirnya ya udah kalau begitu, sahibakumullah, gitu ya, atau sahibakumus salamah. Semoga aja kalian selamat sepanjang jalan. Kaget lah, ini kok Umar pagi ini kayak gini amat gitu. Biasanya kan nggak garang, galak. Pergilah Umar, suaminya datang. Maka dia cerita, suamiku tahu nggak ada kejadian luar biasa tadi. Apa itu? Umar sini. Terus ngapain? Kamu diapain? Nggak diapa-apain sih. Makanya itu kaget aku. Pokoknya Umar kayaknya hari ini berubah deh. Ada tanda-tanda dia kayaknya bisa jadi dia memang menerima Islam tuh. Orang biasanya garang, hari ini nggak garang. Kan suaminya nggak ada di tempat waktu itu. Dia hanya mendengar cerita dari istrinya. Cuma suaminya itu kan kenal betul karakter Umar. Sehingga suami itu bilang, kamu berpikir Umar itu mau masuk Islam gitu dengan sikapnya yang begitu yang melunak? Nggak usah berkhayal deh kalau bahasa kita. La yuslima Umar hatta yuslima himarul Khattab. Umar nggak mungkin masuk Islam sampai keledai bapaknya masuk Islam. Yang penting ini cerita ini disampaikan oleh seorang wanita, di mana dia merasakan langsung bagian dari perjuangan itu. Jadi bukan hanya laki-laki yang mendapat tekanan dari orang-orang Quraisy itu, sampai perempuan pun sama. Kan itu. Jadi mereka tahu bahwa kalau seorang muslimah pada saat itu kemudian melemah gara-gara ditekan, sehingga kemudian mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik, terutama orang musyrik kan maunya murtad kan, itu kan akan menjadi aib bagi Islam. Dan itu akan menjadi aib bagi Islam. Dan itu menjadi kemenangan orang-orang musyrik. Maka kaum wanita itu merasa, aku menjadi bagian dari perjuangan penegakan agama ini. Aku tidak boleh lemah gara-gara ditekan. Coba bayangkan. Jadi yang dipersekusi itu bukan hanya laki-laki gitu kalau bahasa sekarang. Wanita pun sama. Dan begitu kokohnya, begitu kuatnya seorang Laila binti Abi Hasmah. Sampai dia menceritakan kisah ini kepada kita, sampai ke kita. Nah, itu contoh. Ya tentu saja yang betul-betul sampai jadi korban kan Sumayyah. Sumayyah itu wanita pertama, bahkan bukan wanita pertama, Muslim pertama yang gugur itu kan Sumayyah. Itu syahidah pertama. Artinya Muslim yang mati syahid pertama itu kan perempuan. Jadi Islam ini yang menegakkannya itu bukan sekedar laki-laki. Lah Sumayyah itu kan dibunuh karena apa? Karena tidak mau mengikuti kemauan orang musyrik untuk murtad. Terutama dalam hal ini yang menyiksanya Abu Jahal. Gak mau dia menuruti. Artinya dia bertahan sampai rela kehilangan nyawa demi membuktikan bahwa akidah ini begitu mahal. Sehingga lagi-lagi dengan sikapnya yang sangat luar biasa teguh itu sampai mati syahid, itu menunjukkan bahwa Islam begitu kuat, begitu kokoh, dan katakanlah tidak ada kebocoran. Artinya maksudnya selama di Mekah itu tidak ada celah, tidak ada kekurangan yang ditunjukkan para sahabat untuk membela Islam, termasuk kaum wanitanya. Ini dahsyat ini di masa awal ini. Nah, kemudian kaum muslimin hijrah ke Habasyah.
Ketika hijrah ke Habasyah, dari contohnya gelombang pertama ada 16 orang yang hijrah ke Habasyah, 10 laki-laki, 6 perempuan. Hijrah ke Habasyah itu nggak semudah kita bayangkan. Habasyah itu di Afrika. Kalau dari Mekah itu harus ke pelabuhan Syuaibah, kemudian nyebrang Laut Merah. Itu pun bukan nyebrang langsung, nyebrang lurus begini, tapi agak turun ke bawah, jadi jauh perjalanannya. Laut Merah itu laut betulan, laut besar, bukan Selat Sunda itu. Atau kalau di sini bukan Gilimanuk itu, apa namanya, penyeberangan ke Bali, pendek amat. Enggak, ini laut luas. Lah zaman itu pakai kapal layar kan, perjalanannya berat. Dan itu bukan untuk jalan-jalan, bukan wisata pelesiran, bukan. Itu betul-betul untuk mempertahankan keyakinan agama, kemudian mencari tempat yang aman di negeri orang, di Afrika, bayangkan. Bahasanya juga bukan bahasa Arab, budayanya bukan budaya Arab, wah udah jauh lah. Pokoknya kalau dari segala sisi itu tidak menyenangkan aja. Tapi itu dia, dari 16 muhajirin gelombang pertama, 6-nya adalah wanita. Tidak tanggung-tanggung. Ruqayyah, istrinya Utsman, putrinya Rasulullah SAW, bayangkan aja itu. Kemudian Ummu Salamah, gitu ya. Kemudian tadi Laila binti Abi Hasma, gitu. Kemudian Sahlah, Sahlah itu adalah putri dari tokoh Mekah, Suhail bin Amr. Sahlah dan Suhailah, 2 perempuan. Jadi bisa dibayangkan ini, kaum wanita itu sampai pada tahap kami harus ikut berhijrah demi tentu saja menyelamatkan keyakinan agama dari intimidasi, tekanan orang-orang Quraisy yang memang menghendaki kaum muslimin itu bisa murtad. Mereka itu kan memaksa, berupaya. Karena kalau berhasil memurtadkan seseorang gitu ya, oh mereka bangga betul itu orang-orang Quraisy itu. Berarti mereka tahu Islam tidak kuat-kuat amat kan gitu ya. Dan itu menjadi contoh buruk nantinya gitu ya, bagi kaum muslimin tentunya. Dan tentu saja menjadi poin bagi orang Quraisy untuk menunjukkan kepada semua orang gitu. Nah, tapi ternyata itu kan gagal. Semua upaya Quraisy itu gagal. Salah satunya dengan kekuatan kaum muslimin, keteguhan kaum muslimin sampai untuk hijrah, tinggal di negeri orang. Ruqayyah putri Rasul itu punya anak dari Utsman, namanya Abdullah. Lahirnya itu di Habasyah. Ya, lahirnya di Habasyah. Kemudian pulang ke Mekah hanya beberapa tahun, sekitar 4 tahun atau 5 tahun itu meninggal. Jadi Rasul itu punya cucu dari Utsman, namanya Abdullah itu, tapi meninggal. Nah, ini contoh-contoh perjuangan ini. Jadi poinnya adalah seorang muslimah itu punya misi yang sama untuk menegakkan agama. Walaupun ruang kewajiban gitu ya, dan fungsi wanita memang pada dasarnya berbeda dengan pria, gitu ya. Artinya ada kekhasan di situ. Iya, tapi perbedaan itu sebenarnya untuk membangun keseimbangan. Karena kalau semuanya sama ya repot kan. Bayangkan saja kalau laki-laki kan punya kewajiban ke medan jihad, berarti mengosongkan rumah. Lah kalau kewajibannya sama dengan perempuan, lah terus rumah kosong itu siapa kemudian anak-anak yang ngurus? Kehidupan di kampung halaman, siapa yang kemudian tetap menghidupkan itu, melanjutkan itu? Kan tidak ada. Jelas sekali bahwa ini hanya perbedaan-perbedaan itu sebenarnya untuk membangun keseimbangan, gitu ya, keseimbangan fungsi, sehingga kemudian berjalan kehidupan itu dengan normal dan wajar. Tapi dalam hal tadi menegakkan agama, misi Islam, sama perempuan punya beban yang sama. Dan semakin tinggi kesadaran kaum wanita untuk menanggung beban misi Islam itu semakin bagus kualitas umat. Saya ambil contoh sekarang, contoh yang paling besar aja lah ya gitu ya, dalam sejarah yang paling nyata gitu, terasa betul. Itu peran Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Aisyah itu kan ketika Rasulullah wafat dan menjanda, kan usia masih sekitar 19 tahun. Sekitar 18-19 tahun.
Dan Aisyah radhiyallahu anha itu wafat tahun 57 Hijriah, di akhir masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu artinya kira-kira berapa lama menjanda Aisyah? Sekitar 46 tahun. Gitu ya. Tentu dalam hal ini kita tahu ada hukum yang jelas. Istri-istri Nabi adalah ibunda bagi semua kaum muslimin, orang-orang beriman. Sehingga hukumnya seperti ibu. Makanya semua janda Rasulullah itu tidak boleh dinikahi. Haram lah, itu ibu kok. Gitu. Semua sahabat, walaupun lebih tua sekalipun usianya, menyebut Rasulullah itu ummah, bunda. Gitu. Kalau kita baca dialog antara Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, menyebut Aisyah, menyebut istri-istri Nabi itu ibunda. Kan gitu ya. Karena memang statusnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat istri-istri Nabi sebagai ibu bagi semua orang beriman, gitu. Jadi sebenarnya kita tuh punya ibu lebih dari satu. Ada berapa ibu kita? 12. Hafal? Hafal nggak namanya? Enggak. Enggak apa? Repot nih kalau nggak hafal nih. Ada anak nggak tahu nama ibunya. Ya kan? Kalau itu ibu kita berarti kan kita anaknya. Lah kalau anak nggak tahu nama ibunya gimana? Keterlaluan itu namanya. Jadi ceritanya ini ada yang belum hafal ya? Belum? Ah, ini PR ini. Mau disebut? Coba 1, 2. Ya nggak apa-apa, beda-beda. Oke, saya sebutkan. Jadinya apa? Coba sebutkan, cuma saya hitung. 1, Khadijah. 2, Aisyah. 3, Ummu Salamah. 4, Hafsah. 5, Juwairiyah. 6, Saudah. Terus 7, Ummu Kulsum. Nggak ada namanya Rasulullah Ummu Kulsum. Ibu orang. Maimunah. 8. Tahap siapa tadi? Sofia. Terus Zainab. 9. Zainab siapa? Binti Jahash. Terus 10. Bukannya tadi udah? Belum. Hindun yang mana nih? Hindun tuh nama Ummu Salamah. Ummu Salamah sama Hindun. Kalau Ummu Habibah namanya siapa? Romlah. 11? Kalau Maria dimasukkan ada yang ditinggalin berarti. Maria nggak masuk di Ummul Mukminin. Istri Nabi tapi bukan Ummul Mukminin. Satu lagi. Udah. Zainab itu ada 2. Enggak. Binti Khuzaimah. Binti Khuzaimah. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsh, kemudian Juwairiyah binti Haris, Maimunah, kemudian Safiyah binti Huyai, dan Romlah Ummu Habibah. Tuh 11. Setidaknya nama ibu sendiri jangan sampai nggak tahu. Takut jadi anak durhaka ntar. Nggak tahu nama ibu. Itu kan baru nama. Terus kenal nggak dengan ibu tuh? Enggak juga. Nggak kenal. Kenal? Tahu kisahnya semuanya? Hafal, ngerti, menguasai kisahnya? Wah, itu dia, ada anak nggak kenal ibunya. Udah tahu namanya tapi nggak kenal. Nah, agak repot ini. Ternyata dalam hidup itu banyak PR yang belum kita ketahui ya. Ya ibu sendiri aja nggak tahu. Ya sekarang senyum-senyum gitu kan. Dari kemarin-kemarin nggak kebayang. Emangnya itu ibu kita kan gitu ya. Sekarang baru senyum semua, ternyata ibu ya. Kalau ibu kan kita harus tahu ya. Baik. Saya ambil contoh Aisyah. Perannya maksud saya ini terkait dengan tema kita tadi. Bahwa
wanita dan laki-laki dalam Islam punya misi, pada dasarnya punya misi yang sama besarnya terhadap Islam. Jadi ibu-ibu jangan berpikir maksud saya, wah yang penting saya nganter anak sekolah deh gitu. Iya bu, nganter menganter, tapi kan lebih dari sekedar nganter bu. Ibu bukan sekedar mengantarkan fisik sang anak itu ke sekolah, tapi sebenarnya ibu juga sedang mengantar pertumbuhan anak untuk menjadi generasi yang hebat. Dan itu artinya si ibu harus punya visi besar terkait dengan anak itu, gitu ya. Bukan sekedar ngantar anak sekolah dalam arti berangkatnya. Nah itu maksud saya. Karena kita lihat sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha itu kan ya salah satu ibunda kita, menjanda lama sekali. Kan pertanyaannya yang bisa kita bangun gitu untuk bisa mengetahui sesuatu. Selama 46 tahun tuh kegiatan Aisyah tuh apa aja sih? Menjanda. Kan kalau orang kita menjanda ngapain aja? Yang penting ke pasar gitu kan, kemudian bikin apa kek gitu, mengisi kegiatan. Ya nggak begitu. Apa sih yang dilahirkan atau yang dihasilkan oleh ibunda Aisyah selama 46 tahun menjanda? Apa? Apa aja? Nah, berarti Aisyah menjadi konsultan keluarga. Oh ya, tentu istri-istri Nabi itu pasti menjadi konsultan keluarga, karena segala hal yang dilakukan Rasulullah di dalam rumah pada dasarnya kan tidak diketahui oleh orang-orang kecuali istri-istri Nabi. Lah ya, itu kan persoalan private kan? Itu persoalan privat. Sehingga otomatis yang paling tahu apa yang dilakukan Rasul dalam rumah ya istri-istrinya. Gitu ya. Dan tentu Aisyah termasuk yang paling lama kan, karena sejak hijrah ke Madinah hanya setahun setengah, kemudian serumah dengan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Jadi kalau para sahabat punya persoalan terkait dengan masalah-masalah rumah atau masalah yang disampaikan oleh Rasulullah di rumahnya dan tidak disampaikan di luar sehingga hanya istri yang tahu, wah itu nanyanya ke Aisyah radhiyallahu anha. Jadi konsultan keluarga. Oke, itu bahasa kita, konsultan keluarga. Itu pasti. Kita sampai nggak tahu sebenarnya, contohnya ya, romantisme Rasulullah di dalam rumah tuh kayak apa sih? Kan nggak akan tahu kecuali kalau istri-istri beliau yang menceritakan. Nah kan siapa yang menceritakan selain istri beliau? Kan nggak ada. Dan jelaslah nggak mungkin Rasulullah menyampaikan segala sesuatu terkait dengan romantismenya kepada orang lain, gitu ya. Itu kan sesuatu yang dilakukan Rasulullah bersama istrinya, bukan yang Rasulullah ceritakan kepada orang lain. Ya nggak pas kalau menceritakan mah. Itu kan dialami oleh istri-istrinya bahwa Rasulullah itu begini romantismenya, walaupun mereka nggak menyebutnya romantisme, tapi sebenarnya ketika menjelaskan otomatis untuk menjelaskan sisi itu, aspek itu. Ibu tahu itu romantisme Rasul di dalam rumah? Nggak tahu juga? Tahu ya? Ya udah, kalau nggak tahu nggak usah kasih saya tahu. Kan sudah tahu. Ini contoh dengan peran Aisyah sebagai konsultan keluarga. Terus apa lagi? Sudah? Banyak tuh apa? Kalau banyak. Aisyah itu bukan hanya konsultan urusan keluarga kayak gini. Ibunda Aisyah itu sampai menjadi konsultan pemerintah. Terutama di masa Utsman, di masa Ali, dan kemudian masa berikutnya. Khalifah itu kalau ada persoalan-persoalan, di antara yang diminta pertimbangan, persoalan sampai persoalan negara, yang diminta pertimbangan adalah Aisyah. Karena mereka tahu, mereka mengakui kapasitas keilmuan Aisyah. Ilmunya tinggi sekali. Sehingga khalifah-khalifah itu sampai nanya urusan negara sekalipun, di antara yang ditanya adalah Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha adalah anggota Dewan Pertimbangan. Kalau bahasa kita pertimbangan presiden sekarang. Wah, luar biasa. Wah, itu kan nama presidennya. Presiden kan sebentar lagi juga ganti. Artinya bukan jabatan yang penting. Jadi saat itu khalifah kalau punya permasalahan yang rumit, yang berat, di antara yang diminta pertimbangan adalah Aisyah. Karena mereka mengakui kapasitas keilmuan Aisyah itu tinggi sekali.
Aisyah itu termasuk golongan ulamanya para sahabat. Lah sahabat tuh ilmunya rata-ratanya tinggi. Lah ini di antara yang tinggi itu kan ada topnya. Maka Aisyah itu termasuk di sini, maka diminta pertimbangan. Coba kan? Masalah yang menghebohkan aja. Kita tahu masalah kan terjadi tragedi pembunuhan Utsman bin Affan oleh para pemberontak. Aisyah itu memberikan masukan-masukan masalah-masalah begini. Ini masalah negara yang paling genting. Coba bayangkan saja. Jadi keilmuan Aisyah itu diakui. Itu kalau itu jelas. Pernyataan para sahabat, pengakuan apalagi tabi'in, wah itu jelas. Urwah bin Zubair itu termasuk murid terdekat terbaiknya Aisyah radhiyallahu anha sekaligus keponakannya, karena putra dari Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah. Itu pernah bertanya begini kepada Aisyah, Bunda, kalau aku bertanya tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, makna Al-Quran, aku sebenarnya nggak kaget sih kalau engkau begitu hebat di dalam. Ya, engkau istri Rasulullah, putrinya Abu Bakar, artinya pengetahuannya tentang Al-Quran jangan ditanya lah, gitu ya. Bukan sekedar hafal Quran, tafsirnya, ilmunya, makna Al-Qurannya menguasai. Kalau engkau ditanya tentang sunnah Rasulullah, ya aku nggak akan heran kalau engkau adalah orang ibarat kata yang sangat luar biasa di sini. Engkau istrinya Rasulullah, tahulah sunnah Rasulullah SAW, gitu ya. Kalau engkau ditanya tentang Ayyamul Arab, sejarah orang-orang Arab, bangsa-bangsa Arab ini, dan syair, wah, itu kan syair puisi itu, aku juga nggak heran kalau engkau begitu menguasai. Kau putrinya Abu Bakar. Abu Bakar itu antropolognya Arab, sosiolognya Arab, yang paling mengerti seluk-beluk masyarakat Arab itu Abu Bakar. Menguasai betul Abu Bakar itu. Artinya setiap kabilah Arab Abu Bakar tahu. Kabilah ini apa saja yang dimilikinya, kisah-kisahnya, orang-orang hebatnya siapa, penyairnya siapa, syairnya apa, tahu. Khazanah sosial masyarakat Arab itu semuanya ada dalam puisi. Karena zaman itu, orang Arab zaman itu kalau ada apa-apa diekspresikannya dengan puisi, gitu ya. Senang dengan sesuatu, bikin puisi. Sedih, bikin puisi, gitu kan. Lagi apapun pakai puisi, gitu ya. Ngambek pakai puisi. Oh iya, kalau ngamuk, kalau marah itu kan pakai puisi. Hija itu kan puisi itu. Coba sekarang, kalau lagi ngambek bikin puisi nggak? Keenakan amat. Lagi ngambek bikin puisi kan gitu. Lagi sedih lagi sedih banget bikin puisi. Wah, kita mah paling juga nanti kalau sudah ingat apa namanya itu jadi kenangan baru bikin puisinya. Enggak nih, pas sedihnya bikin puisi. Semuanya pakai puisi. Maka siapa yang menguasai puisi orang-orang Arab pada masa itu, masa jahiliyah itu, maka dia akan menguasai perbendaharaan budaya setiap masyarakat Arab. Abu Bakar itu paling menguasai. Makanya kita harus tahu, Abu Bakar itu sering dibawa Rasulullah ketika berdakwah. Dan kalau Rasul berdakwah dengan kelompok tertentu, itu Abu Bakar yang akan lebih dulu memukodimahi, gitu ya. Jadi Abu Bakar ternyata ketemu, ada riwayatnya, ketemu Bani Syaiban. Kalian dari mana? Dari Syaiban. Syaiban dari garis keturunan yang mana? Gitu kan. Dari yang ini kan pasti ada garis keturunan macam-macam. Yang ini. Oh, berarti di antara kalian ada si fulan, kan gitu kan. Oh iya. Oh, si fulan itu kan pernah mengatakan begini, puisinya tak. Coba bayangkan. Oh iya, gitu. Seneng lah kan gitu kan. Karena ini kan mukadimah, gitu. Entah setelah mereka senang begitu, mereka balik nanya, "Lah kamu siapa?" "Aku dari Quraisy." "Quraisy yang mana?" "Bani apa nih?" Tentu Abu Bakar tahu diri. Bani Taim itu bukan kelompok yang paling menonjol di Quraisy, gitu ya. Intinya Abu Bakar kemudian membelokkan, "Aku orang Quraisy, tapi kebutuhanku sekarang atau keperluan sekarang bukan aku ingin berbicara dengan kalian secara pribadi, tapi aku mengantarkan ini seorang keturunan Bani Hashim." Wah, kan baru nyambung di situ. Artinya kan mereka merasa, wah ini setara nih, sebanding nih. Baru Rasulullah ngomong, begitu caranya. Kan asik Bu kalau orang punya kemampuan seperti itu.
Ibu ketemu orang Minang, wah bicaralah bahasa Minang. Kan orang Minang jadi deket, jadi senang, gitu kan. Sehingga kalau kita mau apa-apa jadi enak gitu. Wah, ketemu orang Aceh, pakai bahasa Aceh, walah, kan senang orang Aceh itu. Terus begitu. Kira-kira orang kayak gini banyak temannya nggak? Oh iya. Dan cepat akrab dengan siapapun. Kan asik begitu. Nah, gitu ya. Nah, Abu Bakar itu begitu. Dia disebut dengan nasabah, paling ngerti nasab, paling mengerti budaya, paling mengerti sosial. Makanya kata Urwah itu begitu. Kalau syair, kalau puisi, aku nggak heran engkau putrinya Abu Bakar. Aisyah itu menghafal 18.000 bait puisi. Iseng amat ya. Kalau kita mah kalau bisa menghafal 18.000 bait puisi mendingan ngafalin Quran kan. Dan iya, Al-Quran itu cuma 6.000 ayat, 6.000 sekian ayat. Lah ini 18.000 bait puisi. 3 kali lipatnya kalau dari jumlah kan, lebih kurang. Al-Quran aja belum hafal ya, 10 juz aja belum ya. Belum, 10 juz. 10 juz. Ibu-ibu kan gitu ya, rata-rata belum 10 juz ya. Oh, jangan senyum. Dibilang 10 juz belum senyum. Emang berapa? 8. Orang tua sekarang itu mau di mana-mana, di Jakarta di mana kan, wah sering nanya, "Ustaz, sekolah tahfidz untuk anak saya yang paling bagus di mana ya?" Nanya itu kalau sekolah ngelain anakku sekarang trennya gitu. Tahfidznya ada nggak, Ustaz? Terus setelah itu, "Bu, semangat amat nyekolahin anak tahfidz, emang ibu udah hafal berapa?" Mau senyum aja. Kalau anaknya aja tahfidz, setelah sekian bulan ditanya, "Sudah berapa juz nah hafalnya?" Tuh, "Bu, saya tuh sekarang, bukan sekarang, pernah sekarang ini, dulu enggak." Ini tren baru. Ada ibu curhat setengah nangis ke saya, gitu ya. Kenapa? "Ustaz, bagaimana caranya supaya anak saya itu cepat hafal Quran?" Kenapa? Anak saya itu sampai sekarang baru hafal sekitar berapa? Sekitar 12 juz atau berapa ya? Ibunya itu curhat sekitar 12 juz. Padahal saya sudah arahkan dia untuk sampai hafal itu sudah lebih dari 2 tahun ya. Baru hafal 12 juz. Anak ibu udah berapa usianya? 8 tahun. Kok ibu kayak curhat kayak gini, kayak menyesali atau gimana? Iya, saya pengennya kan targetnya 10 tahun tuh dia sudah hafal Quran, Ustaz ya. Jadi sekarang udah 8 tahun baru hafal 12 juz, masih 18 juz. Ibunya tuh gitu. Saya, Bu, bersyukurlah kepada Allah, Bu. Anak ibu 8 tahun sudah 12 juz. Ibu tuh udah berapa tahun usianya sekarang? Berapa juz hafalannya? Diam kan? Artinya, Bu, jangan terlalu dipaksa anak harus hafal Al-Quran 10 tahun, 30 juz gitu. Kalau biarlah bertahap sesuai dengan perkembangannya. Kok nggak harus kok itu 10 tahun hafal. Tapi kan itu dulu generasi salafus saleh sekian. Iya, generasi salafus saleh itu nggak ada gadget, nggak ada apa. Orang tuanya juga hafal Quran gitu loh. Jadi orang tuanya hafal Quran, anaknya kecil-kecil hafal Quran ya wajar. Ini orang tuanya juz 30 aja belum hafal, anaknya pengen 30 juz. Kan susah. Artinya masa sih nyesel anak 8 tahun hafal 12 juz? Seneng kan? Iya. Kalau saya suka tanya orang tuanya, emang ibunya udah berapa gitu. Anak aja didorong-dorong. Ini soalan. Jadi Aisyah itu hafal 18.000 bait puisi. Luar biasa, Bu. 18.000 bait puisi. Makanya kalau Quran udah lewat ibarat puisi aja bisa dihafal. Dan masalahnya bukan kayak kita. Kalau kita tuh namanya hafal tuh pernah hafal, pas diulangi hilang. Itu bukan hafal, pernah hafal. Kalau hafal itu pas mau diulangi kapan aja langsung keluar. Nah, itu hafal namanya. Hati-hati ya. Jangan sampai bahasa ngafal tuh alhamdulillah sudah hafal tuh udah pernah hafal. Pas disuruh diuji disuruh ngulangi hilang. Nah, berikutnya gitu ya. Jadi Aisyah itu coba, Qurannya luar biasa, sunnahnya luar biasa, kemudian syairnya luar biasa, sejarahnya luar biasa. Ya hadis sunnah itu kan situ, ya otomatis lah hadis ke sunnah itu. Satu lagi, tapi aku kata Urwah,
ada satu yang aku nggak habis pikir. Kok engkau itu menguasai kedokteran, engkau tuh tahu ilmu kedokteran dan engkau tuh dokter. Bunda kita Aisyah itu dokter loh. Dokter. Artinya memang praktek kedokteran. Ini yang aku nggak ngerti, dari mana? Nah, diceritakanlah ke muridnya ini, ke keponakan ini. Urwah, di masa-masa akhir Rasulullah, artinya setelah Islam menyebar ke pelosok Jazirah Arab dan banyak orang Arab datang dari mana-mana, di antara yang datang itu tabib-tabib. Rasulullah kalau datang tabib itu beliau banyak diskusi dengan tabib. Tuh lihat, betul-betul waqul rabbi zidni ilmannya Rasulullah itu luar biasa diamalkan. Setiap ada sesuatu, kan kalau masalah ilmu kedokteran Rasulullah kan nggak ngerti pada dasarnya, ya kan? Pada dasarnya kan beliau tidak menguasai itu. Tapi ketika ada tabib, Rasulullah itu akan bertanya tentang ilmu kedokteran itu, akan diskusi, kan itu. Luar biasa itu. Nah, kan rumah Aisyah itu nempel ke masjid. Ketika Rasulullah sedang diskusi dengan tabib itu, kata Aisyah, aku mendengar dari balik dinding ini. Aku mendengar. Ya dindingnya kan bukan dinding beton kayak kita gimana kan. Aku mendengarkan dengan baik dan aku serap dengan baik. Aku pelajari, aku praktekkan. Jadi tabib dari mana-mana bertemu Rasulullah, diskusi dengan Rasulullah, didengarin, dipraktekkan. Maka Aisyah itu dokter. Jangan-jangan baru tahu kalau ibu kita ini dokter. Makanya kenapa Rasulullah minta dirawat terakhir itu di rumah Aisyah. Memang alasan emosional bisa masuk di situ karena Aisyah yang paling dicintai di antara semua istrinya, gitu kan Bu? Ibu kayak nggak yakin? Di antara semua istrinya itu yang paling dicintai Aisyah kan? Boleh nggak begitu? Berarti Rasulullah nggak cinta dengan yang lain dong? Oh, mulai ramai kalau isu ini. Enggak Bu, Rasulullah tuh mencintai semua istrinya. Cuman kan wajar aja kan ada yang lebih dicintai. Kan sulit namanya cinta itu betul-betul dibikin merata 60% semua, kan susah. Atau 70% semua, kan susah begitu. Ibu cinta anak nggak sih? Kalau anaknya 10, emangnya sama persis cintanya? Enggak juga kan, susah. Ya kalau 10, kalau 1 ya ditujunya nggak ada yang lain. Nah, tapi bukan hanya alasan itu. Karena yang lainnya adalah Aisyah tuh paling mengerti masalah kedokteran. Maka kan dirawat, betul. Aisyah tuh merawat luar biasa, kan itu. Karena emang dokter. Jadi Aisyah begitu. Lo bayangkan nggak? Hanya dengan, bukan hanya sih masalahnya. Kan itu tabib-tabib hebat seluruh Jazirah Arab, gitu ya. Dengan begitu belajar dan kemudian menjadi praktisi kedokteran, kan itu ya. Tentu kedokteran saat itu ya herbal lah pada dasarnya ya, herbal. Gitu ya. Belum lagi ditambah dengan ruqyah dari Rasulullah SAW, sehingga lengkap antara ruqyah dengan herbal. Kan begitu ya, karena belum ada kimia kan pada masa itu. Intinya seperti itu. Nah, maka dari situ Aisyah ini radhiyallahu anha, rumahnya kan aktivitasnya di dalam rumah pada dasarnya, bukan berarti nggak pernah keluar. Rumahnya itu sebagai madrasah dan bukan sembarang madrasah. Kalau ibu baca, ada satu fenomena menarik generasi tabi'in. Generasi tabi'in itu setelah sahabat. Di generasi tabi'in itu muncul tokoh-tokoh intelektual dan ulama wanita. Jadi ada beberapa wanita generasi tabi'in secara keilmuan sangat menonjol. Bahkan mereka menjadi guru dan rujukan ulama-ulama laki-laki. Gitu ya. Jadi ada beberapa wanita menjadi rujukan, menjadi guru ulama-ulama laki-laki. Dan wanita-wanita ini hampir seluruhnya di generasi tabi'in ini adalah murid-muridnya Aisyah. Jadi Aisyah itu di rumahnya bisa melahirkan profesor-profesor, guru besar. Bu, Imam Malik, salah satu gurunya adalah Masruq. Masruq itu belajar kepada muridnya Aisyah yang perempuan. Ngerti ya? Sehingga ilmu Imam Malik itu diantaranya didapat dari jalur muridnya Aisyah wanita, gitu ya. Dan itu banyak seperti itu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha
walaupun aktivitasnya lebih banyak di rumah, tapi bisa melahirkan atau rumahnya menjadi universitas kalau bahasa kita sekarang. Karena ilmu yang dikuasai oleh murid-muridnya itu kan ilmu yang luas sekali, gitu ya. Dan melahirkan guru besar wanita. Jadi kalau ibu membaca nama Amrah binti Abdurrahman, Aisyah binti Talhah, kemudian Sukainah binti Husain, nama-nama besar ini adalah muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Gitu ya. Muridnya Aisyah. Mungkin ada 5 atau 6 yang paling menonjol selain yang lain. Jadi pada belajar kepada Aisyah jadi guru besar. Padahal aktivitasnya lebih banyak di rumah. Kan wanita sekarang nggak hanya di rumah kan, ngelayap kemana-mana kan. Apa yang dihasilkan? Wih. Alhamdulillah pengajian. Kalau pengajian itu bukan menghasilkan, itu baru menyerap. Sekarang menghasilkan apa? Kan gitu. Pertanyaannya itu. Aisyah banyak di rumah menghasilkan guru besar. Nah, sekarang ibu-ibu menghasilkan apa? Lihat nanti generasi, setidaknya anak-anaknya masing-masing jadi apa? Dari situ akan kelihatan. Iya, tapi kan saat itu tanggung jawab bapaknya juga. Lah iyalah, masa enggak gitu. Tapi selalu Bu, ketika kaum wanita mengambil peran besar dalam masalah pendidikan, terutama keilmuan, itu memang generasi yang lahir generasi hebat. Kalau kita bicara generasi Salahuddin Al-Ayyubi, Bu, generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu kan generasi hebat sekali. Wah, ini kayaknya bapak-bapak datang menjemput nih. Pendek sekali untuk ibu-ibu waktunya. Emang diatur begitu? Oh, dari jam 9 sampai jam? Sejam tuh cukup ngaji? Wah, protes kalau. Allah, luar biasa. Nah, saya ambilkan contoh. Generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu generasi hebat. Luar biasa. Kenapa? Karena 2 generasi sebelumnya, itu umat Islam itu rapuh, kropos, ambruk. Lah iya, orang wilayah Islam itu dicaplok seenaknya aja oleh pasukan salib kok. Dari generasi Islam nggak bisa apa-apa, nggak bisa bertahan aja, nggak bisa. Rapuh betul, Bu. Tapi 2 generasi berikutnya, Salahuddin Al-Ayyubi, luar biasa. Yaitu pasukan Kristen itu sampai satu Eropa, Bu. Sampai mereka itu mengerahkan kekuatan seluruh Eropa, Jermannya, Inggrisnya, Prancisnya, itu semua, atau Italinya, semua datang ke Syam untuk menghadapi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal kalau di dunia Islam, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu ya pasukan yang di sekitar Syam itu saja, karena wilayah lainnya, Baghdad itu masih amburadul. Jadi memang hanya satu kawasan ini aja. Sementara yang dari Eropa itu dari gabungan. Sampai kita mendengar Richard the Lionheart. Itu kan the Lionheart itu kan gelar yang diberikan untuk sebenarnya ya menyenangkan lah gitu, atau menghibur lah gitu ya. Karena dia kalah dari Salahuddin. Judul aja Lionheart, si hati singa gitu kan. Tapi kan kalah sebenarnya, dia pecundang, kalah kan gitu. Nah, iya. Dan Lionheart itu sebenarnya itu gelar-gelar kesatria Islam. Itu gelar-gelar kesatria seperti Turki itu sebenarnya, pemimpin-pemimpin Turki, panglima-panglima Turki. Yang pertama kali memakai gelar The Lionheart sesungguhnya itu adalah Alp Arslan. Alp Arslan adalah panglima Muslim Turki yang mengalahkan Romawi pertama kali. Itu Alp Arslan. Alp Arslan itu dari Alp itu di qalb, hati. Arslan itu adalah singa dalam bahasa Turki. Cuman sekarang dipakai itu. Film Narnia itu kan singanya Arslan. Itu harus tahu, Arslan itu adalah bahasa Turki. Itu Alp Arslan itu, Lionheart itu julukan panglima Muslim. Cuman karena itu terkenal sekali sampai ke mereka, karena kan perangnya melawan mereka, terkenal. Siapa yang mengalahkan? Alp Arslan, si hati singa. Akhirnya kepake bahasanya sampai sekarang tuh, sampai film Narnia. Baru tahu ya. Makanya kalau anak ibu dikasih nama Arslan, itu bagus tuh. Itu arti singa. Gitu ya. Nah, jadi generasi ini generasi luar biasa. Bisa menghadang kekuatan seluruh Eropa seperti itu, gitu ya. Bagaimana begitu hebat? Ibu harus baca kehebatan generasi Salahuddin Ayyubi itu
seiring gitu ya, dengan gerakan kaum wanitanya pada masa itu. Di masa perang, bayangkan ini masa perang, pengajian-pengajian kaum wanita di zaman Salahuddin Ayyubi itu luar biasa semaraknya dari seluruh kota wilayah Islam yang ada di sekitar Syam. Jadi ibunya tuh gandrung ngaji, emak-emaknya itu. Dan ngajinya bukan ngaji pengajian umum gitu yang gimana gitu. Bukan, ini pengajian serius. Yang ngisinya ulama-ulama wanitanya aja banyak yang muncul saat itu. Ada yang disebut digelari Musnidat Dimashq. Artinya penguasa sanad Damaskus. Artinya sanad ilmu ulama-ulama Damaskus itu ada di satu orang wanita yang mengumpulkan semua sanad Damaskus. Sanad itu kan artinya jalur-jalur ilmu itu kan melalui sanad itu. Yang menguasainya, yang paling menguasai maksudnya paling lengkap itu satu orang, dan itu wanita. Makanya disebut Musnidat Dimashq, pemilik sanad Damaskus. Ngeri ya ilmuannya, tingkat tinggi itu. Pengajiannya begitu. Dengan pengajian yang begitu hebat, ya iyalah nanti efeknya kan ke rumah. Anak-anaknya itu dididik layaknya singa. Sehingga kemudian ketika mereka besar, tuh ayahmu di medan perang, kamu di sini, aku ajari, kan gitu. Lah kan ayahnya pada sibuk di medan perang saat itu. Perang salib itu kan totalnya kan sekitar dari masa runtuhnya Palestina sampai Salahuddin itu sekitar 89 tahun. Lama itu sibuknya di medan perang. Sehingga ibunya, gitu, lahirlah singa-singa itu. Sehingga kemudian menjadi penerus generasi ayahnya. Jadi di situ dahsyat betul. Ini kalau kita ceritakan detail itu menarik tuh, apa namanya? Siapa saja, bagaimana, dan seterusnya. Demikian gambarannya ibu-ibu. Jadi intinya, Islam ini, misi Islam ini, bukan sekedar tanggung jawab kaum laki-laki. Perempuan harus berada di, saya katakan tadi, di level sama, di aras yang sama. Sehingga dengan demikian, maka lahirlah generasi yang luar biasa seimbang, gitu ya. Jadi jangan sampai berbeda. Atau bahkan kemudian jadi nggak jelas kemana-mana. Bapaknya sibuk, cuma sekedar nyari nafkah dalam arti materi, ibunya sibuk menikmati materi, mau arisan kek, mau shopping kek. Lah terus nanti tema-tema pembicaraan antara bapak dan ibu yang didengar anak itu apa? Atau nanti yang kemudian dengar anak itu apa? Yang dengar anak tuh, wah ibu lagi ngobrol sama temennya tentang gadget baru. Walah kan susah, temanya itu. Tapi kalau punya visi, punya misi besar, itu sambilan aja lah. Jadi yang besar-besar bicarakan. Saya disandra ibu-ibu. Enggak. Oh iya. Ini nunggu, itu nunggu. Ya enggak, insya Allah. Baik. Demikianlah gambarannya ibu-ibu yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini. Enggak. Mudah-mudahan punya gambaran awal lah, ya. Sudah 2 pertemuan tapi masih gambaran awal tentang peran wanita. Saya ingin hanya mengangkat ibu-ibu di level itu. Dalam arti jangan pernah berpikir bahwa seorang ibu itu hanya pelengkap dari sebuah perjuangan. Enggak. Ibu adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Perjuangan ini perjuangan kok, Bu. Karena kita kan kenapa mendidik anak itu kan untuk bisa membangun kondisi yang lebih baik untuk anak-anak kita kan. Karena kita tahu kan ngerasain. Saya juga tahu kok ibu-ibu suka curhatan kayak gimana, masa sekarang itu seperti apa. Jangan sampai Bu anak kita juga curhatnya sama kayak kita. Kalau 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita yang tumbuh besar tuh curhatannya sama kayak kita sekarang, itu artinya salah kita. Kita tidak melakukan sesuatu untuk memberikan yang lebih baik atau menyiapkan yang lebih baik bagi anak-anak. Jangan sampai curhatannya sama. Itu lagi masa 20 tahun curhatnya sama. Berarti salahnya di kita. Jangan salahin orang lain. Jangan bilang, memang nak zamanmu zaman edan. Jangan begitu. Apa tanggung jawab kita? Gitu. Itu yang penting. Wallahu ta'ala alam, demikian ibu sekalian. Kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaat. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak soleh
salihin, salihat, muslihin, muslihat, gitu kan. Jadi soleh untuk diri mereka dan mereka bisa mengembangkan kesolehan untuk orang lain, untuk lingkungan. Demikian kita cukupkan dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.